Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Kurniawati, NIM 2030401071. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Soleh dengan NIM 2030401090. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 2030401101. Pengertian dan prosedur pendirian perusahaan asuransi syariah dan konvensional. 1. Pengertian asuransi. Istilah asuransi berasal dari kata asuranti dalam bahasa Belanda atau kata asuransi dalam bahasa Inggris. Kata asuransi telah diadopsi dalam bahasa Indonesia, yakni ke dalam Kamus Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Asuransi menurut Wirjono Parjoliko adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Pengertian asuransi syariah atau takmin, takaful, atau tadamun dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, risawah atau suap, barang haram dan maksiat. Pengertian asuransi konvensional menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengakibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 2. Prosedur pendirian perusahaan asuransi. Sebagai perusahaan yang mengurusi hajat hidup orang banyak, tidak semua badan atau lembaga diperbolehkan untuk menyediakan jasa asuransi. Setiap badan atau perusahaan yang ingin menyediakan jasa asuransi harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Pendirian asuransi wajib memenuhi syarat dan ketentuan antara lain. A. Umum. 1. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. 3. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai pengesahan badan hukum perseroan. B. Khusus. 1. Perusahaan peransuransian hanya dapat didirikan oleh A. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. B. Perusahaan peransuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam poin A dengan perusahaan peransuransian yang tunduk pada hukum asing. 2. Perusahaan asuransian
yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam poin A angka 2 harus merupakan A. Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilihnya. B. Perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan reasuransi. B. Jenis-jenis usaha perusahaan asuransi syariah dan konvensional. A. Jenis usaha perusahaan asuransi syariah. Pengelolaan jenis asuransi di Indonesia bisa dibagi dari berbagai jenis, yaitu A. Asuransi ditinjau dari fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian di Indonesia antara lain: A. Asuransi kebakaran, B. Asuransi pengangkutan, C. Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang meliputi antara lain asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan bermotor, pencurian, dan sebagainya. 2. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau peninggalannya seseorang yang diasuransikan. B. Asuransi ditinjau dari polis dasar. Asuransi ditinjau dari polis dasarnya sebagai menjadi 4, yaitu 1. Asuransi berjangka, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. 2. Asuransi seumur hidup, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk seumur hidup pemegang polis yang seharusnya membayar premi setiap tahun. 3. Asuransi dua manfaat, yaitu kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau lebih mencapai usia tertentu, misalnya 65 tahun sebelum peserta meninggal dunia. 4. Asuransi investasi, yaitu satu bentuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi. B. Jenis usaha perusahaan konvensional. A. Asuransi kerugian usaha. Asuransi kerugian merupakan usaha yang memberikan manfaat jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangannya manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Asuransi kerugian pada umumnya di dunia perbankan menggunakan beberapa jenis asuransi jaminan kredit dan yang sering dipakai antara lain asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebongkaran, asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan suatu jasa usaha asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggal seseorang yang ditanggung jawab perbankan. Pokok antara berbagai jenis polis asuransi terletak pada jangka waktu, keuntungan, dan fleksibilitasnya. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang manajemen operasional perusahaan asuransi, tata cara atau prosedur berasuransi, dan istilah-istilah dalam asuransi. 1. Manajemen operasional perusahaan asuransi. Di dalam asuransi takaful yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan melindungi antara para peserta sendiri. Perusahaan takaful diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkannya dengan jalan yang sah dan syariah, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akte perjanjian.
Dalam melaksanakan operasionalnya, asuransi konvensional memiliki cara yang berbeda dengan asuransi syariah, terutama dalam pengakuan premi oleh perusahaan asuransi. A. Asuransi konvensional. Berdasarkan produk yang ditawarkannya, mekanisme operasional konvensional juga berbeda, yaitu 1. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa dapat dicairkan apabila pemegang polis mengalami hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian asuransinya, seperti kecelakaan, sakit, pendidikan, dan kematian. 2. Asuransi umum. Untuk pola asuransi umum, asuransi konvensional juga memiliki prosedur sendiri. Salah satu contoh asuransi umum adalah asuransi kendaraan bermotor atau mobil. B. Asuransi syariah. Pada dasarnya, asuransi lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai syariah. Pola asuransi konvensional mengandung misyir, ghar, dan riba. Berikut mekanisme asuransi syariah. 1. Asuransi jiwa. Dalam mekanisme operasionalnya, asuransi jiwa syariah sangat jauh berbeda dengan asuransi jiwa konvensional. Asuransi jiwa syariah tentu saja sangat menghindari unsur maisir, ghar, dan riba, karena 3 hal ini dalam Islam merupakan perbuatan yang diharamkan. 2. Asuransi umum. Dalam kategori asuransi umum ini, sama halnya pada konvensional, yaitu kerugiannya berada pada barang, seperti kendaraan bermotor, rumah, properti, dan lainnya yang dialami oleh pemegang polis. Perbedaan antara konvensional dan syariah, kalau dari sisi pihak penanggung konvensional berada pada pihak perusahaan asuransi, sedangkan dalam sistem syariah, penanggungnya adalah sesama anggota pemegang polis. Untuk itu, kategori uang premi dalam syariah adalah sebagian untuk tabaruk dan sebagian lainnya untuk jasa atau ujrah bagi perusahaan asuransi akibat dari pengelolaan perasuransian tersebut. 2. Tata cara atau prosedur berasuransi. A. Kejujuran atau utmost good faith. Dalam hal ini, calon nasabah harus memberikan informasi yang benar menyangkut data calon nasabah dalam pengisian form pengajuan asuransi jiwa. Setelah pihak calon nasabah memberikan informasi yang benar, maka agen harus menuliskan dan menyampaikan informasi tersebut ke pihak perusahaan asuransi dengan benar. Dari informasi tersebut, maka pihak perusahaan asuransi akan melakukan proses underwriting atau seleksi. B. Investasi. Asuransi merupakan investasi untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek atau 1 atau 2 tahun. Hasil investasi sifatnya variabel. Artinya, bisa saja hasilnya lebih kecil dari ilustrasi atau proposal, bisa sama atau bisa juga lebih besar dari ilustrasi atau proposal yang disampaikan oleh agen kepada calon nasabah. C. Pembayaran premi. Pembayaran premi harus dilakukan tepat waktu agar polis atau rekening asuransi selalu in force atau penanggungannya masih berjalan atau setidaknya dibayarkan selambat-lambatnya sebelum masa tanggung berakhir. D. Mengajukan klaim. Sebelum nasabah mengajukan klaim, ada baiknya diteliti lebih dahulu produk asuransi apa yang tertera pada polis yang ada. Ini sangat diperlukan karena setiap produk asuransi yang dijual memiliki manfaat yang berbeda. E. Reputasi keuangan. Menilai reputasi keuangan adalah dengan menilai laporan keuangan perusahaan tersebut yang bisa Anda minta atau Anda lihat di media cetak maupun media elektronik. Nilailah seberapa besar kekuatan modal perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain. F. Reputasi pelayanan. Cek beberapa rumah sakit asuransi mana yang pelayanannya bagus, dari situ Anda akan memperoleh jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. G. Baca dan pahami isi polis. H. Hati-hati dengan agen yang memberi diskon pada Anda. 3. Istilah-istilah dalam asuransi. Beberapa istilah asuransi yang digunakan antara lain A. Tertanggung, yaitu
seseorang atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda. B. Penanggung. Dalam hal ini, perusahaan asuransi merupakan pihak penerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung resiko atas kerugian atau musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan. Asuransi umum digunakan untuk membantu kita agar lebih memahami polis-polis serta keuntungan-keuntungan yang ditawarkannya. Sekian dari saya.